Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirani Devirlanti dari Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini, saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan halusinasi. Mari mengenal lebih dalam tentang halusinasi. Apa sih halusinasi? Halusinasi adalah gangguan persepsi di mana seseorang melihat, mendengar, mencium, merasakan sentuhan, atau merasakan rasa yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Nah, hal ini disebabkan oleh rangsangan yang diciptakannya oleh dirinya sendiri tanpa adanya sumber eksternal yang nyata, dan seringkali merupakan gejala dari kondisi medis seperti gangguan mental, efek samping obat, atau penyakit tertentu. Adapun jenis-jenis halusinasi, yang pertama halusinasi pendengaran, yaitu klien mendengar suara atau bunyi yang tidak ada hubungannya dengan stimulus yang nyata atau lingkungannya, seperti contoh bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, mendengarkan suara atau kegaduhan, dan mendengarkan suara yang mengajaknya bercakap-cakap. Yang kedua, halusinasi penglihatan, yaitu klien mendengar dan melihat gambaran yang jelas atau samar terhadap adanya stimulus yang nyata dan lingkungan dan orang lain yang tidak dia melihatnya. Seperti misalnya pasiennya melihat ada sosok hantu padahal itu bukan hantu, atau dia melihat seseorang itu seperti ular padahal itu merupakan manusia, dan mereka menunjuk ke arah objek tersebut seperti ketakutan dan melihat bayangan yang tadi seperti hantu atau sinar atau kartun. Yang ketiga, halusinasi penciuman, yaitu pasien seperti menutup hidung dan membau bauan seperti bau darah. Yang keempat, halusinasi pengecapan, seringkali meludah dan merasakan sesuatu seperti ada darah di ludahnya. Yang kelima, halusinasi perabaan, seperti menggaruk-garuk kulit dan merasakan ada sengatan listrik atau sentuhannya. Oke, faktor penyebab halusinasi yaitu ada dua, faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Apa sih faktor predisposisi? Faktor predisposisi yaitu faktor yang berasal dari dirinya sendiri tanpa faktor eksternal. Itu terbagi menjadi 5. Faktor perkembangan, faktor sosial kultural, faktor biokimia, faktor psikologis, dan faktor genetik dan pola asuh. Yang kedua, faktor presipitasi, yaitu faktor yang berasal dari luar dirinya sendiri atau eksternal. Yang pertama yaitu ada dimensi fisik, kedua dimensi emosional, ketiga dimensi intelektual, keempat dimensi sosial, dan yang kelima dimensi spiritual. Sumber coping dari ini yaitu suatu evaluasi terhadap pilihan coping dan stres. Strategi seseorang, individu dapat mengatasi stres dan ansietas atau kecemasan dengan menggunakan sumber coping yang ada. Nah, mekanisme coping yang sering digunakan klien dengan halusinasi yaitu yang pertama, regresi. Apa itu regresi? Yaitu menjadi malas beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, proyeksi, yaitu mencoba menjelaskan gangguan persepsi dengan mengalihkan tanggung jawab pada orang lain atau sesuatu benda. Yang ketiga, menarik diri, sulit mempercayai orang lain dan asik dengan stimulus internal yang dia miliki. Yang keempat, denial, atau keluarga mengingkari masalah yang dialami oleh klien, yaitu keluarga tidak mempercayai apa yang dialami oleh klien tersebut. Nah, adapun kita cara untuk menghardik untuk halusinasi, yaitu teknik ini bertujuan untuk mengontrol halusinasi dengan menolak dan menyuruh suara atau penglihatan tersebut untuk pergi. Bagaimana? Yaitu yang pertama kita harus sadar bahwa halusinasi itu sadari dan yakini bahwa suara dan penglihatan tersebut muncul tidak nyata dan hanya bagian dari gangguan yang dialami. Seperti tutup mata dan telinga dan bilang pergi, kamu itu tidak nyata. Nah, itu diulang-ulang terus sampai suara yang muncul tersebut hilang. Oke, lakukan verbalisasi atau latihan tersebut sampai itu halusinasi tersebut menghilang.
Nah, terus lakukan aktivitas lain seperti setelah halusinasi mereda, segera alihkan perhatiannya dengan misalnya menyibukkan diri, bercakap-cakap terhadap orang lain, melakukan hobi, misalnya melakukan hobi mencuci piring atau berkebun dan olahraga atau hal yang penting mencegah halusinasi datang kembali. Oke, sekian dari saya tentang laporan pendahuluan halusinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.